Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Yang terhormat Bapak Ranad Maulya Ferdide, SDMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Keluarga Negaraan dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, hari ini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang nilai dan norma konstitusional Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Muhammad Rizky sebagai moderator. Ada Ervin Setiawati, Michael Christine Abigail, Nanda Pinanggi Gemilang, dan Seren Rasilia Pranowo. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ervin Setiawati. Kepada Ervin, dipersilakan. Terima kasih Saudara Rizky. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pada saat kita menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya kita telah menemukan bagian dari konstitusi, yang artinya konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dapat pula dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Ada 2 istilah yang berkaitan dengan norma atau ketentuan dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kedua istilah tersebut adalah konstitusi dan undang-undang dasar. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Maksud dari istilah tersebut adalah pembentukan, menyusun suatu negara, atau pernyataan berdirinya suatu negara, atau proklamasi berdirinya suatu negara baru yang berdaulat. Dalam bahasa Latin, konstitusi merupakan gabungan dari kata yakini yang berarti bersama dengan, dan stature berarti membuat sesuatu agar bisa berdiri atau mendirikan. Menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan bentuk jamak konstitusi berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan peraturan dan undang-undang. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi yang pertama adalah konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusialisme. Landasan konstitusialisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Karl Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintahan. Fungsi konstitusi yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Tahap berikutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem
ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sharon. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ervin yang telah menyampaikan materi pertama. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Tentang pengertian konstitusi, menurut para ahli, terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut berkaitan dengan dua pendapat di kalangan para ahli. Ada ahli yang membedakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar, tetapi ada ahli pula yang menyamakannya. Persamaan dan perbedaan antara konstitusi dari undang-undang dasar sebenarnya telah berlangsung lama, yaitu dimulai sejak Oliver Cromwell yang menamakan undang-undang dasar itu sebagai instrument of government dengan pengertian bahwa undang-undang dasar itu dibuat sebagai pegangan untuk pemerintah. Secara garis besarnya, tujuan konstitusi ini membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bagirmanan, hakikat tujuan dari konstitusi ini merupakan perwujudan paham tentang konstitusi, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik ditegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Dalam ranah kekuasaan yang ada di masyarakat, maka kekuasaan politiklah yang paling mempunyai arti dan kedudukan yang penting. Oleh karena itu, kekuasaan politik dan negara harus diintegrasikan. Kesatuan dan kekuasaan politik dan negara ini diwujudkan dalam aturan dasar yang konkret dan rinci, agar nantinya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh seseorang yang sedang menjabat dan berkuasa atas nama rakyat. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Nanda. Baiklah, terima kasih kepada Sharon. Selanjutnya saya akan melanjutkan dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut, harga-harga mulai melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan semakin parah. Masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah, gelombang untuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadi krisis dalam berbagai bidang kehidupan atau krisis multidimensional. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terlebih dahulu harus dilakukan
referendum atau meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah, maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sampai saat ini, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka. Ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan, sering berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diperlukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Sekian dari saya serahkan kepada Abigail. Baik, terima kasih Saudari Nanda. Materi selanjutnya adalah mengenai esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada mulanya merupakan tuntunan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi dalam perubahan ini, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal, isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Gagasan konstitusionalisme mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus dirinci secara tegas. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky. Oke, terima kasih Saudara Abigail. Dari hasil presentasi atau diskusi kami mengambil 3 poin kesimpulan. Yang untuk poin pertama yaitu ada dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Poin yang kedua, dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Dan poin terakhir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang nama hukum di Indonesia. Baiklah, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.